102,8 Serangga WFM, pencinta Serangga masuk di jam 9:15 di jam terakhir. Seperti yang sudah dijanjikan, kita sudah masuk di sesi live Instagram, segmen Zona Atensi. Selamat pagi menjelang siang ya untuk pencinta Serangga yang sudah gabung di Instagram Serangga WFM. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Dan alhamdulillah dua narasumber kita seperti yang tadi disampaikan hadir langsung di studio Serangga WFM. Nah, ini pencinta Serangga nanti bisa ikut ngobrol. Sebelum saya perkenalkan tema kita di segmen Zona Atensi, ada pos bantuan hukum di PT UN Serang. Nah, siapa sih yang bisa dapetin bantuan hukumnya? Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya, kita akan langsung kenalan. Kameranya boleh digeser ke narasumber. Yang pertama, nah ini yang sebelah kanan karena langsung Bapak Denny. Ini ada Bapak Denny Ismail Pamungkas SHMH. Beliau ini Direktur LBH Sikap Banten, begitu ya Pak? Ya, betul sekali. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Denny, sehat? Selamat pagi, sehat selalu. Selamat pagi buat para pendengar Serangga WFM yang radio favorit saya ketika di jalan ini. Peneman ya. Inilah ya perjalanan ya Pak Denny ya. Ya, kalau di mobil tuh kalau nggak mendengarkan Serangga WFM tuh ada yang kurang nih. Berasa sayur asem tanpa garam. Betul sekali. Semangat selalu pokoknya buat Serangga WFM. Nanti yang mau tanya ke Pak Denny boleh ya ditulis langsung di kolom komentar. Nah, satu lagi ini ada Ibu Fedrina Permadi SH. Beliau ini adalah hakim PT UN Serang. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fedrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Dari Serangga WFM. Halo. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Aduh, dengar kata hakim tuh deg-degan loh gitu loh Bu. Kenapa ya? Itu emang ada rasa normal atau gimana sih Bu? Ya biasanya sih ya begitu. Kayaknya kalau hakim kayak orang yang serius Benar, banget. penegak hukum kan istilahnya identik sama seperti itu ya. Iya. Jadi kalau dengan saya hakim, kalau kenalan gitu ya Bu ya. Makanya saya jarang bilang kalau di luar. Kecuali ditanya identitas secara resmi. Baru deh gitu ya. Kalau nanya yang nggak jauh. Luar biasa loh, ini perempuan tapi aktivitas dan profesinya seorang hakim. Cita-cita tuh gimana sih Bu Febrina? Alhamdulillah cita-cita. Memang kalau sekolah hukum kan pasti harus ada ini ya, goalsnya tuh Iya, apa gitu betul. sebagai penegak hukum. Jadi kebetulan alhamdulillah ya di jalannya menjadi hakim. Saya juga jadi hakim ini udah tesnya juga 3 kali. Wah, nggak gampang ya? Nggak gampang, susah. Waduh, misalnya naik gunung turun lagi, waduh belok-belok. Susah deh pokoknya kalau yang apalagi sekarang ya teman-teman yang mau jadi hakim itu saya kasih tahu info sedikit. Bocoran ya? Iya bocoran. Jadi untuk pelatihannya sendiri itu bisa 2 tahun. Itu belum praktek langsung, itu Iya. baru pelatihan ya? Baru pelatihannya sendiri itu 2 tahun. Jadi ya benar-benar nggak hanya nyiapin ilmu tapi mental. Betul. Kuat gak nih selama segitu aja? Ada yang berhenti di tengah jalan atau ada yang memang lulus. Wah, ini salah satunya adalah Ibu Febrina ya, dengan konsistensi dan komitmen ya. Iya harus. Akhirnya goalsnya tercapai, alhamdulillah nih ya. Wah, masih muda dan wah ini sudah goalsnya tercapai istilahnya sesuai dengan Masih muda alhamdulillah 25 tahun. Woi, luar biasa. langsung Tidak membok. mau perlu keluarin KTP nih. Oke, nah ini satu lagi nih selain tadi ngobrolin soal sebelum kita masuk ke tema ya Bu Febrina. Ini mungkin masyarakat atau yang saat ini menyaksikan siaran kita pada ini mungkin banyak juga yang sama seperti saya tadi di off air yang diketahui kan pengadilan itu kan pasti macam-macam ya ranahnya kemudian spesifikasinya. Nah kalau PT UN sendiri ini apa sih Bu Febrina mungkin ya bedanya dengan pengadilan yang lain tuh apa sih? Jadi gini ya di Mahkamah Agung ini sebagai Supreme Court Mahkamah Agung Republik Indonesia ini punya 4 pilar. Pertama pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer. Jadi ada 4. Nah untuk di Serang sendiri itu di berbagai provinsi dan kabupaten ada. Tapi khusus untuk pengadilan tata usaha negara, memang kita pengadilan yang paling buncit gitu istilahnya. Sebelumnya kan pengadilan agama dan pengadilan negeri sudah lebih dulu lahir. Pengadilan tata usaha negara ini dibentuk sekitar tahun 85, makanya undang-undangnya 86 baru terbentuk. Ya jadi pengadilan tata usaha negara ini di setiap provinsi ada. Jadi hanya ada satu di setiap provinsi. Makanya untuk di provinsi Banten adanya di Serang. Dan di Serang sendiri ini baru terbentuk di tahun 2011. Desember 2011. Jadi masih unyu-unyu. Mesinnya belasan tahun berarti ya umurnya. Jadi dulu itu masuknya areanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Barat. Oh, masih menginduk ke Jawa Barat ya. Ke Jawa Barat. Nah, semenjak ini dibentuk 2011 ya kita punya sendiri. Meliputi mana aja sih wilayahnya ya wilayah provinsi
provinsi Banten ya. 8 kabupaten kota ya. 8 kabupaten dan kota gitu. Jadi 2011 tuh sudah ada di Provinsi Banten. Ya, gitu. Nah, ini kalau untuk spesifikasinya khusus di apa saja sih Bu tata usaha ini? Iya, jadi sengketa tata usaha negara ini memang mungkin teman-teman belum terlalu familiar ya. Betul. Kan perkara pidana, maling, Mm-mm. pencurian, korupsi gitu ya, atau cerai. Nah, di tata usaha negara ini objeknya adalah sebuah surat keputusan ya, yang ditujukan kepada seseorang dan mengakibatkan kerugian. Contohnya apa sih gitu ya? Misalnya baru-baru ini UMP yang digugat, mungkin udah masuk koran ya. Itu digugat di PT UN. Pernah dengar ya kemarin seperti demo juga gitu. Jadi surat-surat yang diterbitkan oleh pejabat atau bahasa awamnya penguasa. Siapa aja ya, gubernur, bupati, wali kota. Nah, yang diterbitkan oleh beliau-beliau itulah yang dijadikan objek di PT UN. Gitu. Jadi ada juga guru honorer dipecat oleh misalnya siapa, kepala dinas kah atau apa, itu bisa juga digugat. Atau mahasiswa digugat, dipecat. Dipecat oleh kemarin tuh STAN ya, dari STAN. Di DO gitu ya. Di DO itu juga ada yang juga menggugat. Jadi perkembangan hukum sekarang ini mengakibatkan juga perluasan kewenangan dari PT UN itu sendiri. Jadi sekarang ini tidak hanya objeknya itu tidak hanya berupa surat keputusan, tapi juga tindakan faktual. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya ranahnya ya. Sekarang lebih banyak lagi perkaranya lebih luas. Jadi lebih banyak, makanya memisahkan diri dari Jawa Barat. Karena kasusnya sudah semakin banyak begitu ya. Jadi itu kasus-kasus yang ditangani PT UN ya, yang ditangani PT UN. Mungkin yang kemarin didengar juga mengenai PLT. Sekda ya. Sekda, itu juga masuknya ke PT Gubernur ya. Karena PT UN. Jadi betul. Ini jadi ranahnya seperti itu ya masuknya. Jadi jangan istilahnya tipikor datang ke PT UN atau misalnya mau mengajukan cerai jangan datang ke PT UN. Salah alamat berarti ya. Jadi yang bisa diajukan itu yang ketika kita masyarakat merasa dirugikan atas diterbitkan suatu surat keputusan. Bahkan akta kelahiran tuh bisa merugikan seseorang loh. Itu pernah juga ada gugatan. Sering akta kelahiran. Contohnya kayak gimana sih kalau akta kelahiran digugat tuh? Akta kelahiran digugat. Jadi seseorang, misalnya ini kasusnya sih sebenarnya di latar belakangi oleh istri pertama, istri kedua, misalnya gitu ya. Yang anak-anak dari istri kedua tidak merasa terganggu dengan kehadiran anak-anak dari istri pertama. Yang digugat itu akta kelahiran. Jadi macam-macam kasusnya juga. Jadi ya makanya milenial sekarang coba melek hukum. Apa saja sih yang masuk ke dalam kasus-kasus itu. Nah, ini juga mungkin dari teman-teman Fakultas Hukum bisa belajar lebih jauh. Jadi ada keinginan untuk menjadi hakim tun. Nah, ini tadi ya tata usaha negara ini juga peluang yang bagus juga ini ya. Dan penempatannya di ibu kota provinsi, nggak di kabupaten. Benar, di Serang ya. Tapi Bu, ini masuknya ke ranah perdata ya berarti ya Bu ya? Enggak, beda. Tata usaha negara. Jadi khusus ya, tidak perdata, tidak pidana, tapi masuk di tata usaha negara. Oke, jadi nanti penyelesaiannya lebih kemana tuh Bu? Hukum acaranya memang kita mirip dengan perdata. Jadi hukum acaranya sebenarnya unik. Jadi cara penyelesaiannya itu secara formil mengikuti pidana ya. Tapi hukum acaranya sendiri dia mirip perdata. Oke, itu ya, jadi perbedaannya tadi ya Bu Febrina ya? Iya, betul. Oke, nanti saya lanjut ke Bu Febrina, saya ke Pak Denny dulu dari LBH nih, dari Lembaga Bantuan Hukum Sikap. Iya, betul. Nah, ini sebelum jauh nih, apa nih, Sikap sudah berapa lama berdiri untuk LBH ini? Kenapa namanya Sikap? Kenapa namanya Sikap ya, baik. Jadi harus tetap sikap sempurna. Baik, jadi LBH Sikap Banten itu dulu didirikan di tahun 2015 ya. Dulu didirikan di tahun 2015. Kebetulan kami dari luar Provinsi Banten berdomisili di Serang. Kebetulan sama-sama berprofesi advokat ya. Kami mendirikanlah LBH Sikap Banten. LBH Sikap Banten didirikan untuk memberikan pelayanan hukum terhadap orang ataupun kelompok masyarakat miskin di situ. Jadi kami LBH Sikap Banten didirikan berdasarkan akte notaris berupa yayasan dan sudah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM. Kebetulan LBH Sikap Banten saat ini sudah terakreditasi baru C ya. Jadi masing-masing lembaga bantuan hukum itu oleh Kementerian Hukum dan HAM itu dinilai tiap 3 tahun sekali. Jadi penilaian tersebut itu berdasarkan berapa banyak bantuan-bantuan hukum yang dilaksanakan oleh LBH tersebut. Jadi ketika LBH itu melaksanakan pelayanan bantuan hukum lebih dari 100 kasus per tahun, biasanya nanti akreditasinya dari C naik kepada B. Jadi LBH tersebut didirikan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum kepada orang ataupun kelompok orang miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi bantuan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Jadi LBH Sikap Banten itu sudah 3 tahun terakhir ini bekerja sama dengan PT UN. Kebetulan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Serang itu ada MOU dengan kami terkait setiap harinya ada anggota kami baik lawyer maupun paralegal yang piket datang ke sana, piket di PT UN. Jadi piket itu ketika nanti ada masyarakat pencari keadilan datang ke PT UN, ada masalah secara hukum, nanti kami memberikan pelayanan secara gratis tanpa dipungut biaya di situ. Tapi sebelum orang datang ke PT UN, kami menyampaikan terlebih dahulu apakah masalah hukum yang orang tangani itu masuk dalam kompetensi PT UN atau bukan. Kadang orang datang ke PT UN itu bukan masuk dalam wilayah PT UN. Kadang perkara-perkara yang berbau-bau perdata datang ke PT UN, ya nanti kita sampaikan kalau ini bukan makomnya PT UN, ini makomnya masih di pengadilan negeri. Jadi setiap orang yang datang ke PT UN kita saring terlebih dahulu apakah ini benar kewenangan dari PT UN atau bukan. Ketika memang bukan kewenangan dari PT UN, ya nanti kita rekomendasikan untuk supaya tidak melakukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha. Oke. Jadi saring dulu baru di-share. Nah, share-nya apa nih masalahnya gitu ya Pak Dini ya. Betul sekali. Oke, jadi LBH Sikap ini sudah dari 2015. Dari 2015. Dan ini memang spesifikasinya di tata usaha negara ya? Tidak juga, kami spesifikasinya secara menyeluruh, baik itu di secara pengadilan negeri, pengadilan agama, dan kebetulan di tahun ini kita bekerja sama di pengadilan tata usaha negara. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga pernah bekerja sama di pengadilan agama Serang maupun di pengadilan negeri Serang. Jadi apapun masalah hukum masyarakat yang dalam kategori miskin, silakan datang ke kami, kita akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Syaratnya cukup satu, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jadi syaratnya untuk menerima bantuan hukum secara cuma-cuma harus ada surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu ya, dan ini sudah bekerja sama ya 3 tahun terakhir ini dengan PT UN. Wah, luar biasa. Pak Denny, kenapa sih bergerak atau tergerak begitu ya teman-teman di LBH Sikap ini membantu masyarakat yang kurang mampu yang mengalami masalah hukum khususnya di tata usaha negara? Apa nih yang melatar belakangi kemudian berkecimpung khusus begitu di situ? Ya kebetulan kami di awal memang aktif di bidang pelayanan hukum ya. Sebelum kami datang ke Serang, kami di Jogja waktu kuliah memang sudah aktif di organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan tersebut dahulu memang fokus untuk orang-orang yang kesulitan masalah hukum tapi tidak mempunyai biaya. Jadi kita fokus ke situ, dan alhamdulillah saat ini negara itu memberikan kepastian hukum kepada para pemberi bantuan hukum ya. Jadi dari negara itu sudah memberikan anggaran kepada para LBH dengan catatan LBH yang sudah terakreditasi ya. Jadi LBH yang sudah terakreditasi itu mendapat support pembiayaan dari negara, dan jadi orang yang berkecimpung di dunia LBH yang terakreditasi insya Allah secara ekonomi juga tidak akan dikesampingkan lah, secara ekonomi juga terjamin lah ketika memang teman-teman fakultas hukum atau teman-teman orang yang berkecimpung di hukum itu bekerja di LBH yang sudah terakreditasi. Jadi memang negara mensupport lah, negara mensupport terhadap para pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi tadi ya Pak Dini ya. Wah, alhamdulillah ini punya kontribusi yang luar biasa membantu masyarakat khususnya di bantuan hukum. Nah ini masyarakat atau
apa istilahnya yang sudah berkonsultasi ya ke LBH Sikap? Apakah yang sudah ada beberapa kasus yang seperti apa sih Pak kasuistiknya sendiri? Ya banyak. Kalau di PTUN sendiri kemarin pernah ada masyarakat ya, kelompok masyarakat di daerah sekitar pantai itu yang merasa terganggu dengan adanya kandang ayam ya. Jadi kemarin ada masyarakat datang ke Posbakum PTUN berkonsultasi terkait perizinan kandang ayam tersebut itu bermasalah gitu loh. Nah, kita menyarankan kalau memang itu ada masalah dalam proses perizinan, ini ada peluang untuk mengajukan gugatan di Tata Usaha Negara. Dan alhamdulillah kemarin sempat mengajukan di situ dan sekarang lagi dalam berproses, nggak tahu nih putusannya seperti apa, tapi kami dari LBH Sikap hanya mengawal mengenai drafting dokumen tentang pembuatan gugatan, drafting dokumen terkait pemberian jawaban dan lain sebagainya. Kami dalam konteks seperti itu dalam memberikan pelayanan hukum. Dan kami pun juga tapi rata-rata para orang-orang yang meminta bantuan di Posbakum PTUN Serang, kami memberikan layanan berupa pendapat hukum sekaligus drafting dokumen di situ. Tapi biasanya beracara sendiri lah, jarang untuk ingin didampingi oleh pengacara itu jarang. Tapi biasanya dia datang ke kami, minta tolong untuk dibikinkan dokumen-dokumen hukum terkait pengajuan gugatan. Tapi bisa juga didampingi pada saat juga, proses persidangan bisa gitu juga ya. Seperti itu. Oke. Saya ke Bu Febrina lagi nih. Bu Febrina, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Denny ini sebagai mitra ya dari PTUN LBH Sikap Banten yang sudah 3 tahun berjalan. Alhamdulillah ini sangat terbantu otomatis ya. Banyak masyarakat mungkin yang masih kebingungan begitu harus seperti apa menyampaikan gugatan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nih Bu selama 3 tahun berjalan dengan LBH Sikap Banten sendiri? Jadi begini, kalau penilaian sih saya cerita dari awal dulu ya kenapa kita menerima LBH gitu ya. Jadi Pak Denny ini selaku LBH Sikap ini memiliki bantuan hukum. Nah, pengadilan memiliki fasilitasnya, Posbakum namanya, Pos Bantuan Hukum. Jadi kalau teman-teman datang ke pengadilan itu ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada juga Posbakum di situ. Nah, Pak Denny itu standby itu di situ, ya Pak Denny ya. Nah, pemilihan LBH ini bagaimana? Jadi ini kita karena ini juga termasuk keterbukaan informasi publik ya. Menggunakan DIPA juga, artinya menggunakan APBN. Jadi kita harus memberitahu bahwa kita melakukan semacam pemilihan atau tender terhadap LBH mana yang memang kita bisa nilai secara baik gitu ya. Ada penilaiannya bagaimana yang bisa kita pilih untuk berada di Posbakum gitu. Dan setiap tahun kami juga menilai eksistensi si LBH ini apakah memang profesional begitu kan. Jadi kita juga nggak milih yang istilahnya yang cuma bisa bikin gugatan seadanya ya pada ini. Jadi memang benar-benar harus dalam memberikan pendampingan dan lain sebagainya itu harus profesional. Jadi 3 tahun ini juga alhamdulillah berjalan dengan baik dengan LBH. Jadi artinya ada kewajiban yang diselesaikan oleh Pak Denny dan alhamdulillah haknya juga diberikan ya Pak ya. Selalu tepat waktu. Pembayaran. Iya. Dari negara ada depannya dan itu terbuka kok. Jadi siapapun yang memang mau duduk sebagai LBH sebenarnya ya mengajukan permohonan ke PTUN. Nanti PTUN yang akan menilai. Ini dan kita nggak bisa semena-mena memberhentikan LBH ini. Kita nggak bisa, itu kami bisa digugat nantinya. Karena ada semacam MOU ataupun perjanjian di situ, tapi harus membayarkan haknya Pak. Jadi itu yang bayar negara. Jadi nggak jangan takut masyarakat. Kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya saya mau datang ke PTUN tapi kok takut, nggak usah takut, datang aja. Ada meja informasi, silahkan tanya ke Pos Bantuan Hukum. Saya harus apa Pak kalau kayak begini, begitu. Dan saya sampaikan juga, apabila memang benar-benar tidak mampu ya, ini kan memang Pos Bantuan ini untuk siapa sih? Masyarakat yang buta hukum. Betul. Yang kedua masyarakat yang memang tidak mampu secara material, ekonomi, makan, pangan dan sebagainya. Jadi silakan, nggak usah takut karena ini tujuannya untuk akses justice ya, keadilan itu. Jangan sampai karena tidak ada biaya menghalangi menghalangi keadilan kepada masyarakat gitu. Yang itu tujuan Mahkamah Agung juga, makanya ini sampai diatur oleh Perma dan ada semanya. Pengadilan itu wajib memiliki Posbakum. Nah nanti
kalau misalnya nggak ada biaya juga untuk misalnya mengajukan perkara, ya kita bisa memberikan biaya perkara dengan cuma-cuma atau namanya prodium. Jadi setahun kami bisa memberikan membebaskan seseorang tersebut tidak membayar biaya perkara, panjar biaya perkara, begitu. Jadi kalau ada yang nanya berapa sih yang dibayarkan, ya sesuai dengan panjar biaya perkara di pengadilan. Iya, betul. Ya, jadi tapi misalnya ini kan upaya hukum ada ya Pak Denny. Upaya hukum di PTUN itu kan kita di tingkat pertama. Nah, bagaimana misalnya dia sudah mendapatkan biaya perkara nih, dengan cuma-cuma, dia bisa minta pendampingan kepada LBH. Betul. Dengan dokumen-dokumen tersebut dibantu Pak Denny dibuatkan. Kemudian misalnya dia kalah, mau mengajukan banding, ataupun menang lawannya mengajukan banding, dia mau membuat kontra memori dan sebagainya, itu dia mengajukan lagi permohonan ke pengadilan tingkat atas. Jadi permohonan tersebut hanya berlaku di satu tingkat peradilan, gitu. Jadi ini hanya jadi siapapun yang mau mengajukan bantuan hukum ataupun tadi prodeo itu hanya berlaku di tingkat peradilan tersebut. Misalnya di PTUN sekarang ya hanya di situ, begitu. Jadi nanti kalau mau ke tingkat banding ada di Jakarta ya. Tingkat atas lagi berarti ya. Silakan mengajukan sendiri. Jadi pos bakul itu fasilitas yang dimiliki oleh pengadilan untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, jadi untuk yang mungkin masih awam, yang masih istilahnya tadi ya buta akan hukum, tapi ingin menuntut keadilan, jangan takut. Istilahnya kan sudah mendapat kesulitan. Nah, istilahnya pasti mikir, duh kan nggak ada biaya nih, gimana nih ya? Udah deh, kalau pasrah begitu kan istilahnya tidak ditegakkan begitu ya keadilan. Tujuan dari Mahkamah Agung ini asasnya ada namanya affordable and accessible court service. Biaya tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan pengobatan atau mendapatkan hak keadilan. Negara hadir di situ untuk membantu masyarakat yang tidak mampu tadi untuk menegakkan keadilan. Nah, itu tadi nih. Jadi nggak usah takut, jadi tinggal datang konsultasikan masalahnya. Jika tidak ada biaya di sana, teman-teman selalu standby ada gitu ya Pak Didi, setiap hari ngantor ya. Setiap hari ngantor, setiap hari kerja kita, ya. Setiap hari piket ya, setiap hari Senin sampai Jumat kita piket dari jam 8 sampai jam 12 ya. Nah, selanjutnya nanti jam 1 sampai jam 3 biasanya kita juga masih piket di situ. Oke, jadi nanti tinggal dicari aja di Pos Bakum ya. Di Pos Bakum. Nah, itu teman-teman dari Sikap Banten ya, dari Sikap Banten standby di situ. Standby di situ. Oke, tapi nanti akan disaring dulu nih apa masuk di ranahnya PTUN. Nanti ya baru di-share apa sih masalahnya begitu. Betul. Nah, itu biasanya prosesnya berapa lama sih Pak Denny begitu dari mulai melengkapi berkas dan lain sebagainya, kemudian sampai masuk ke persidangan tuh prosesnya lama nggak sih Pak? Iya, biasanya kan seperti ini. Jadi ada orang yang butuh bantuan hukum ke PTUN datang ke meja kami ke Pos Bakum, kita tanya terlebih dahulu masalah apa nih yang sedang Anda alami, apakah itu masuk dalam kategori kewenangan PTUN atau tidak. Ketika memang itu menurut kami dari tim bantuan hukum, tim LBH itu masuk kategori kewenangan PTUN, kita sebelumnya menyarankan untuk prosedur banding administrasi terlebih dahulu. Artinya kita menyarankan kepada orang yang meminta bantuan hukum itu bersurat kepada pimpinan yang menerbitkan surat keputusan tersebut. Jadi PTUN itu objeknya itu kan keputusan tata usaha negara. Ketika objeknya keputusan tata usaha negara, sebelum dilayangkan gugatan, sebelumnya kita menyarankan kepada orang yang akan mengajukan gugatan itu untuk bersurat terlebih dahulu kepada pimpinannya. Seperti contoh ketika ada masalah terkait sengketa pemilihan kepala desa ya. Kan sekarang lagi banyak-banyaknya itu, kemarin itu ada pemilihan kepala desa serentak ya. Kan mekanisme yang diambil kepada orang yang akan melakukan gugatan terhadap keputusan dari penetapan calon lurah kan seharusnya bersurat terlebih dahulu kepada pimpinan yang menerbitkan surat tersebut. Jadi biasanya kalau ada orang yang berkonsultasi ke kami, kita menyarankan untuk banding administrasi terlebih dahulu. Setelah banding administrasi itu ditempuh, kami mencoba untuk mengurai terlebih dahulu permasalahannya itu apa, dan kadang kami di tim kami juga melakukan diskusi bersama klien di kantor kami, bukan di kantor PTUN, tapi kita membawa Pak calon penerima bantuan hukum itu ke kantor kami untuk
berdiskusi lebih intens akan permasalahannya itu apa, undang-undang yang berbenturan dengan permasalahan tersebut itu apa. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Ketika memang ini menurut kami layak untuk diajukan gugatan ke PT UN, nanti kita akan mendrafting dokumen tersebut. Jadi seperti itu. Baik. Jadi yang mendapatkan bantuan dari Sikap Banten yang terutama yang tidak mampu itu hanya perorangan ya? Tidak juga. Ada perorangan dan kelompok masyarakat juga. Bisa juga kelompok masyarakat ya. Fasilitas gratis begitu ya? Betul, kelompok masyarakat. Jadi memang sesuai dengan eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum itu tidak hanya orang tapi kelompok masyarakat miskin juga. Jadi kelompok masyarakat miskin yang terdampak atau yang mempunyai masalah hukum. Seperti contoh mungkin serikat buruh atau mungkin apa perkumpulan apa yang dirugikan terhadap surat keputusan tata usaha negara, kami bisa membantu untuk memfasilitasi produk-produk hukum apa aja yang bisa untuk membela kepentingan kelompok tersebut. Nah, tadi asalkan ada syaratnya tadi ya. Betul, ada syaratnya itu. Oke. Nah berarti ini Bu Febri ini sudah tidak ada alasan lagi ya bagi masyarakat yang juga ingin mendapatkan keadilan gitu ya. Ya siapa sih yang mau ke pengadilan kan? Betul. Orang kan nggak pengen ya. Iya. Tapi maksudnya gini, kalau memang ada yang merasa dirugikan terhadap penerbitan dari suatu keputusan ataupun tindakan faktual dari penguasa ya, dari pejabat, jangan takut, konsultasikan. Kalau misalnya memang nggak tahu, misalnya saya kayaknya dirugikan tapi kok suratnya nggak ada sama saya ya, coba dikonsultasikan terlebih dahulu. Kalau memang tidak punya advokat, kalau tidak ada pengacara ya, tidak punya akses lah ke pengacara, dia nggak punya teman pengacara, dia juga nggak mampu untuk membayar jasa pengacara karena jasa pengacara hari ini kayaknya mahal. Jadi orang juga malas kan mau kalau nggak salah per jam ya, kalau nggak salah per jam ya. Konsultasi ke pengacara itu luar biasa. Jadi dengan adanya LBH di pengadilan itu jangan kita manfaatkan. Nah DIPA-nya itu misalnya saat ini di PT UN memang baru sedikit ya DIPA-nya, sekitar 1.400.000 itu hanya cukup untuk 2 perkara. Namun kalau memang banyak yang mengajukan bantuan, kita bisa revisi anggarannya dari negara. Kan negara juga lihat dikasih banyak-banyak tapi cuma dipakai sedikit kan nggak mungkin juga itu kan uang dari negara, kita harus bertanggung jawabkan. Betul. Harus terserap sesuai DIPA-nya gitu. Oke. Dan yang paling penting ya, jangan dianggap ketika orang konsultasi ke BPH itu ke LBH ya, kualitasnya tidak standar dengan pengacara, tidak. Justru PT UN Seram bekerja sama dengan LBH Sikap karena memang kami sudah memenuhi kriteria yang sudah standar secara hukum. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir ya, karena nggak bayar terus pelayanan kami tidak maksimal, tidak. Kami akan ditegur oleh PT UN ketika kami tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi kami tetap memberikan pelayanan yang maksimal walaupun kami tidak ada bayaran. Karena negara sudah mensupport kami. Jadi secara jadi walaupun secara kita nggak dapat bayaran dari masyarakat, tapi negara yang membayar kami. Jadi tetap kami bekerja secara profesional ketika kami memberikan layanan hukum kepada orang yang tidak mampu. Jadi jangan khawatir untuk pelayanan dan juga istilahnya bantuannya setengah-setengah istilahnya. Jadi ini memang sudah seperti itu tugasnya, begitu ya Bu Febri ya. Pengadilan juga menjaga transparansi dan bersikap profesional terhadap LBH ini. Meskipun dia yang maju, jangan dibilang pengadilan belain ini LBH karena standby. Enggak. Justru itu kami memilih salah satu LBH yang memang mampu karena memang kami harus menjaga sikap profesional tersebut. Kita harus transparan dan sebagainya ya. Jadi tidak ada istilahnya LBH-nya nanti pasti dimenangin gitu. Justru kita menjaga sesuai fakta saja, sesuai dengan fakta dan memang sesuai dengan bukti-bukti yang ada saja. Jadi ya memang silahkan berkonsultasi, tapi permasalahan nanti mengenai dimenangkan atau dikabulkan atau tidak diterima itu permasalahan yang berbeda, itu dalam ranahnya majelis. Nah, sesuai dengan fakta-fakta persidangan nanti ya. Yang penting nanti sudah dikonsultasikan masalahnya apa dan nanti akan dibuktikan di persidangan. Jadi istilahnya membantu masyarakat mengenai layanan hukum. Ya itulah pengacara. Betul. Kalau sarjana hukum yang menjadi pengacara saya dukung. Jadi hakim saya juga enggak. Betul. Yang penyitakan ini kayaknya ini
berarti banyak juga ya Rata ke situ. Nah, ke Bu Febri lagi nih, Bu Febri. Tadi kan Pak Dini juga sudah menjelaskan ya, kasusnya tuh makin kesini makin luas, makin berkembang begitu ya. Biasanya tuh hasil persidangannya seperti apa sih Bu? Lebih banyaknya ke apa begitu? Sanksinya masing-masing, kemudian gugatannya kalau misalkan dikabulkan itu bentuknya seperti apa begitu? Oh baik, jadi begini, misalnya salah satu objeknya itu pemberhentian PNS ya. Oke. Pemberhentian sekretaris daerah atau apa ya, PNS lah kita katakan PNS. Nah ketika ini dikabulkan, yang menggugat ini pasti yang dirugikan adalah si PNS tersebut. Dia petitumnya itu biasanya hasil endingnya bilang, saya bermohon untuk dinyatakan batal surat keputusan yang perihal pemberhentian saya sebagai PNS. Nah kalau kita kabulkan berarti dia tidak jadi diberhentikan, berarti dia tetap jadi PNS. Kalau tidak kita kabulkan artinya atau ditolak ataupun di NO dia tetap diberhentikan. Jadi akibat hukumnya seperti itu. Sanksinya, nah ini mengenai eksekusinya ya. Bedanya di perdata itu ada eksekusi langsung dari pengadilan atau jurusita dan lainnya. Kalau di PT-UN kita hanya memberikan perintah menyatakan batal ataupun mengabulkan permintaan dari penggugat. Yeah. Nah, yang melakukan siapa? Si tergugat. Tergugat ini sudah pasti pejabat. Yeah. Jadi kita bilang sama tergugat, cabut itu keputusan yang kamu buat. Ya, jadi dibatalkanlah si PNS ini untuk tidak diberhentikan. Dia harus mencabut. Gitu. Nah, kita perintahkan kepada tergugat, itu sanksinya ada, sudah diatur oleh undang-undang, khususnya di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau siapapun tergugat dalam hal ini pejabat yang tidak melaksanakan putusan PT-UN, itu ada sanksi biasanya. Bukan biasanya, ada diatur di pasal 80. Yang pertama, apakah dia bisa diturunkan jabatannya atau mengenai dia harus membayar luangsom, tapi ini belum ada PP-nya sih, tapi sudah ada di dalam undang-undang. Oh, jadi ada sanksi lain juga ya? Dan sanksinya ini untuk tergugat, untuk pejabat. Iya. Gitu. Kalau misalkan memang gugatannya dikabulkan ya. Misal yang amit ya, jangan terjadi. Izin penyiaran Serap FM dicabut oleh kepala dinas. Terus ngapain nih? Nggak bisa siaran, ya kan bahaya, kita nggak bisa kerja. Kita gugatlah ke PT-UN. Siapa yang digugat? Yang mencabut. Kepala dinasnya misalnya. Ini izinnya siapa yang menyerahkan? Digugat, ya itulah untuk mengembalikan izin tersebut. Oh, oke. Gitu. Kan nggak mau ya izin itu. Contohnya, termasuk dia dalam pilkada dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Jadi artinya yang digugat itu pasti suatu surat keputusan yang menerbitkannya apa nih? Apakah mengenai, bisa juga membatalkan sertifikat, pembatalan sertifikat. Jadi sudah terbit sertifikat, Mbak Fitri punya rumah kan ada sertifikatnya. Tiba-tiba ada sertifikat di atas sertifikat lain di atas rumah Mbak Fitri. Apa yang harus double sertifikat gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh Mbak Fitri mengenai kepemilikan itu sudah ke ranahnya perdata. Namun mengenai pembatalan sertifikat itu ada di ranah PT-UN. Begitu. Nah itu juga bisa dimasukkan di PT-UN ya. Jadi yang satunya lagi itu bisa dibatalkan. Ya, gitu itu harus dibatalkan salah satu, karena kalau enggak ya di dalam lahan satu itu ada dua sertifikat. Ada dua kepemilikan dan dua sertifikat ya. Bingung nanti ya. Dua-duanya bisa jual ya. Biasanya berapa kasus sih Bu per hari? Kalau per hari di PT-UN ini belum, kalau Serang ya, kita setahun tuh terakhir kemarin 80. Iya, kurang dari 100 ya. Kurang dari 100. Iya. Tapi karena satu perkara itu harus selesai 5 bulan. Satu perkara maksimal ya Bu? Maksimal 5 bulan. Jadi ya lumayan juga, kita punya hakim sekitar ada 11-12, jadi satu orang itu bisa sekarang pegang 8 perkara. Lumayan. Berarti itu maksimal 5 bulan satu perkara harus sudah selesai ya. Paling cepatnya berapa lama sih Bu satu perkara itu Bu? 4 bulan. Karena kalau cepet-cepet kita gimana baca dokumen itu. Kalau lawyer enak, dia ini satu dokumen. Kalau kita kan baca dari sana dari sini ya. Dari dalilnya penggugat apa, dalilnya jawabannya penggugat apa, kemudian nanti juga mungkin ada
yang lain. Betul, Di betul. DPF itu kita harus baca semua benang merahnya apa kan, lumayan aja jangan buru-buru. Nanti Luar biasa ya, baca terus ya istilahnya, Iya. nggak boleh di atas skip tuh ya Bu. skip ya. Oke. Nah ini otomatis apa namanya ya, masyarakat di sebut saja Banten begitu ya Bu, apakah sudah mulai melek nggak sih Bu terkait dengan mengurus khususnya di bidang tata usaha negara? Saya pikir sudah ada perkembangan. Tahun ini tahun ke 2 tahun lebih saya Di sini. sudah bertugas di sini ya. Saya pikir di sini juga masyarakatnya lebih Iya, iya. sudah lebih melek Lebih hukum, melek hukum, khususnya ya. tata usaha negara. Betul, betul. Kemarin ada beberapa murid mahasiswa STAN Iya, ya, iya, iya. itu berarti betapa mereka merasa dirugikannya Iya. dengan pemberhentian mereka sebagai mahasiswa. Kemudian saya juga kemarin pernah dapat untirta. Iya. Jadi diberhentikan yang Iya. dia gugat adalah rektornya. Akhirnya mereka cabut damai. Alhamdulillah. Balik lagi kuliah. Balik lagi kuliah, ya kan? Nah, kemudian ada lagi yang kasus yang lucu-lucu aja ya. Maksudnya yang unik-unik ya, yang mungkin orang jarang dengar mengenai akta kelahiran. Akta kelahiran itu di Tangerang kalau nggak salah. Kemudian UMP yang paling apa namanya Viral lah ya, seksi, seksi ya. itu yang Lumayan cukup panjang ya Bu, Iya. prosesnya ya. itu cukup panjang mengenai upah minimum itu Iya. pasti selalu Terulang di setiap Jawa Barat, di Batam, Iya. gitu ya. yang banyak pabrik pasti itu mengenai itu sih. Izin-izin yang tadi seperti Pak Denny bilang Iya. mengenai izin apa Kandang ayam. itu sebenarnya lebih kepada izin lingkungan. Lingkungan. Ya, AMDAL ya. Mengenai AMDAL. Nah, sekarang dengan info juga mengenai undang-undang cipta kerja ini kan banyak hal-hal yang baru. Jadi mengenai izin-izin itu kita perlu membahas lebih lanjut lagi. Iya. Jadi yaitu perkembangan baru kita harus lebih belajar lagi. Betul, dari betul. awal lagi. Gitu. Iya. Tapi masyarakat nih sudah istilahnya melek akan Ya, hukum Iya. ya. sudah lumayan. Jadi banyak yang sudah wah ini harus seperti apa nih? Iya, Jadi Iya. Makanya tapi mungkin masih banyak yang takut ya pada Iya. kalau mau membuka tuh gimana, nanti biayanya bagaimana. Karena biaya pajak perkara sekarang kan lumayan ya, 750.000 ya kalau Iya. pertama. Jadi jangan takut ada LBH, dan kalau misalnya memang mau mengajukan secara gratis bisa, tapi ya dengan persyaratan tadi ya disampaikan oleh Pak Denny ya Pak ya. Oke, ini masyarakat saat ini sudah ya istilahnya sudah melek akan hukum. Betul. Jadi tidak berdiam diri saja jika mengalami apa namanya kerugian begitu, terutama yang mungkin juga ingin menegakkan keadilan. Nah ini Pak Denny dan teman-teman dari LBH Sikap hadir begitu ya. Siap, siap. Dengan syarat tadi ya Pak, bisa perorangan atau mungkin juga kelompok masyarakat Betul. yang memang tadi dalam segi finansial tidak mampu. Betul, betul. Nah ini surat-suratnya tadi surat keterangan tidak mampu saja ya Pak? Ya, ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kalau memang apa namanya, kalau memang tidak ada surat keterangan miskin ataupun apa namanya ya. Biasanya kalau orang nggak mampu itu surat SKTM, ada surat sehat atau surat apa itu ya, gitu ya. Jadi pokoknya kalau dari pihak Kementerian Hukum dan HAM itu kita bisa menerima fasilitas dari negara ketika kita bisa merembes ya. Jadi LBH seperti ini. Jadi ketika ada masyarakat datang ke kami, ke LBH Sikap Banten, kita sudah melakukan melakukan pembelaan. Pekerjaan kita melakukan pembelaan itu sudah ditanggung oleh negara. Jadi orang yang memperjuangkan hak orang miskin itu juga negara mensupport juga ke kita, asalkan orang tersebut itu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang salah satunya yaitu surat keterangan tidak mampu. Jadi memiliki hak yang sama Hak ya, yang untuk sama, dibela karena ya. sudah ada negara yang Ya, hadir. ya, Nah ini lewat. Dan yang paling penting LBH sendiri selain berfungsi untuk memberikan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Jadi banyak juga teman-teman mahasiswa pada menimba ilmunya di LBH Sikap Banten untuk mengetahui proses-proses di persidangan. Seperti apa sih di lapangan Seperti langsung apa di nih? lapangan. Biasanya cuma dapat teori aja, Ya, ini prakteknya praktek di gimana? lapangan. Kita juga bekerja sama dengan institusi pendidikan di Serang, ada dari Untirta, dari UIN, dari Bina Bangsa. Alhamdulillah banyak para mahasiswa yang datang ke kami untuk mengetahui bagaimana sih
kerja-kerja advokat, mekanisme beracara di persidangan seperti apa, kita memberikan pendidikan hukum. Wah, ini Jadi, sharing ya. ya selain pembelaan hukum kepada masyarakat miskin, kita juga memberikan pendidikan hukum kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman orang yang mau jadi lawyer, kita juga bisa memberikan pendidikan hukum kepada mereka. Betul, ini biasanya kan ada yang PKL, ada yang magang. Betul, seperti itu. Banyak sih di kantor banyak. Nah, ini ya, jadi bisa langsung tahu prakteknya seperti apa gitu ya, Bu ya. Nah, jadi jurusan hukum nih luar biasa ya, Bu ya. Jadi yang bercita-cita dari SMA nih udah mulai mikir-mikir nih, karena sudah harus dipikirkan karir pada saat memilih jurusan. Nah, jadi biar komitmen terus gitu. Bisa sambil jadi konten kreator, tapi fakultas hukum itu lebih. Nah, benar. Sekarang kan banyak tuh ya YouTuber segala macam berpenghasilan, tapi ada yang utamanya juga. Gak boleh ketinggalan pendidikan. Ini gak terasa nih 45 menit udah jam 10. Jam 10 ya. Ngobrol-ngobrol kita kayaknya mungkin harus ada sesi berikutnya. Tadi seperti off air Bu Febrina bilang nih kayaknya harus dijadwalin per bulan. Iya, baik. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Tapi terakhir untuk menutup seperti biasa nih Cinta Sergio yang saat ini sedang menyaksikan di Instagram. Seperti biasa ada closing statement dari masing-masing narasumber. Daripada ini dulu mungkin apa yang ingin disampaikan untuk pendengar? Baik, para pendengar Serangga WFM, jangan takut-takut ketika ada masalah hukum. Kami LBH Sikap akan memfasilitasi tentang permasalahan-permasalahan hukum yang teman-teman alami. Jadi kami ketika ada masalah hukum kepada kami tanpa dipungut biaya, dan kami akan bekerja secara profesional. Karena memang LBH Sikap dihuni oleh orang-orang profesional. Jadi jangan takut ketika ada masalah hukum, dan ketika ada masalah hukum konsultasikanlah kepada orang yang tahu hukum ya. Jadi orang yang tahu hukum konsultasikan kepada LBH yang memang LBH tersebut sudah terakreditasi, dan memang LBH tersebut itu mempunyai track record yang sudah baik di Provinsi Banten. Jadi catat nomor saya ya, 0819 04 198 678. Ya, ini salah satu bentuk promosi kami LBH Sikap Banten untuk memberikan fasilitas hukum kepada masyarakat miskin ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya untuk membutuhkan bantuan hukum. Nah, LBH Sikap Banten hadir untuk masyarakat. Jadi bisa datang di PT UN ya, karena teman-teman dari LBH Sikap ada di situ. Nah, kalau kantor kami di Karundang ya, di Karundang di lingkungan kolektor Karundang. Jadi tinggal di-search saja atau di-search aja ya, di-search aja. Terima kasih Pak Denny sudah ngobrol-ngobrol di Serangga WFM. Terakhir, Ibu Febrina. Wah, ini hakim dari Versi Wajar. Apa nih Bu closing statement-nya? Baik ya. Jadi pos bantuan hukum ataupun pos hukum ini pada intinya adalah untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan, baik itu masyarakat yang tidak mampu ataupun yang berkebutuhan hukum. Selain itu, di pos bakum juga untuk memberikan informasi ataupun konsultasi hukum, advis dan dokumen hukum. Dan terakhir, yang pasti pos bakum ini sebagai fasilitas di pengadilan tata usaha negara juga untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan. Ya. Jadi silakan datang ke pos bakum ini tanpa dipungut biaya. Gratis. Ya. Nah, itu juga pemenuhan haknya juga semuanya sesuai ya, memang sudah tadi disampaikan, tidak setengah-setengah kok walaupun gratis, tapi maksimal. Tetap profesional ya kita. Profesional. Terima kasih banyak Ibu Febrina. Terima kasih Pak Denny dari LBH Sikap. Sehat-sehat. Diberikan kelancaran untuk segala aktivitas. Mudah-mudahan insya Allah ada lain kesempatan bisa mampir ke sini ngobrol-ngobrol lagi tema yang berbeda. Terima kasih. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di instansi masing-masing. Terima kasih. Dan pecinta Sergio, kita harus pamit, tidak bisa disapa satu persatu karena kameranya ngadep sana gitu ya. Terima kasih sudah ikut nonton. Kita akan save di IGTV-nya Serangga WFM, dan jangan lupa untuk saksikan live Instagram besok ya di siaran pagi berikutnya. Fitriatu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.